peradaban Islam yang gemilang pada masa kekhalifahan Utsmani didukung dengan pengelolaan harta benda wakaf yang masif. Universitas Al-Azhar yang telah berusia lebih dari 1000 tahun juga dikelola melalui pengembangan harta benda wakaf. Universitas Harvard dan 20 universitas di Amerika mengelola lebih dari 7.500 triliun rupiah dana abadi yang secara prinsip sama dengan wakaf uang. Di Indonesia, wakaf telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 beserta peraturan turunan yang membuat Indonesia menjadi negara yang paling komprehensif dari sisi peraturan perundangan di dunia. Wakaf uang atau endowment fund telah menjadi tuntutan pendanaan pendidikan, keagamaan, dan sosial dalam menunjang tercapainya Sustainable Development Goals. IKP FHUII dengan bangga melaunching Wakaf Uang FHUII sebagai dana abadi kesejahteraan yang akan dikelola dan dikembangkan. Bekerjasama dengan Nazir Wakaf Uang Yayasan Hasanah Jariah dan platform wakaf uang digital pasifamal.id membuat penghimpunan wakaf uang IKP FHUII compliance dan memberikan kemudahan bagi wakif untuk berwakaf dengan mudah, murah, dan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Ahyar, Ketua Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Mengenai wakaf uang, syah secara legal di Indonesia didukung oleh Fatwa MUI Indonesia, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, serta Peraturan Menteri Agama, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Wakaf uang adalah dilakukan oleh sekelompok orang, kemudian lembaga, badan hukum yang dimana dalam bentuk uang tunai. Kenapa wakaf uang? Karena uang dapat dimiliki oleh semua orang, yang dimana pertama adalah tidak ada batas minimal, kemudian bebas sengketa hukum, kemudian pokok wakafnya dilindungi, dan hasil amal jariahnya cepat, dan terakhir adalah wakaf untuk almarhum. Wakaf uang dikelola secara profesional oleh nazir yang profesional dan amanah, di mana sesuai dengan peraturan PP 42 tahun 2006, wakaf uang dapat diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan syariah. Nah, setelah wakaf uang dikelola secara terus-menerus, kemudian dikelola mereka akan mendapatkan bagi hasil, dan bagi hasil itu akan diberikan kepada makuf alai, yang dimana diberikan kepada bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan keagamaan, yang dimana akan menjadikan dampak bagi masyarakat. Wakaf uang bukan saja mendapatkan amal bekal di akhirat, tetapi juga memiliki dampak permasalahan ekonomi di dunia. Mari berwakaf di UII Cash untuk kehidupan yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Budi Agus Riswandi, SHMHum, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang dikembangkan di Fakultas Hukum UII yang kita namai dengan UII Cash. Saudara sekalian, UII Cash adalah sebuah aplikasi yang akan membantu seluruh sivitas akademi Fakultas Hukum UII dan masyarakat pada umumnya untuk dimudahkan dalam melakukan berbagai macam transaksi pembayaran, baik yang diadakan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya. UI IKES itu membantu memudahkan seluruh sivitas akademi, Fakultas Hukum UII dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan berbagai macam pembayaran atas berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yang kedua, UI IKES juga membantu memudahkan seluruh sivitas akademi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan masyarakat pada umumnya untuk menggunakan pembayaran dengan metode QRIS. Dan yang ketiga, fungsi dari UI IKES adalah memudahkan kepada seluruh sivitas akademi dan masyarakat secara umum untuk bisa melakukan pembayaran secara elektronik terkait dengan pembayaran listrik, pembayaran pulsa telepon, dan lain-lain yang ke depan tentu akan kita kembangkan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, UI IKES juga akan sangat memudahkan kepada seluruh sivitas akademi, Fakultas Hukum UII dan masyarakat secara luas yang ingin mendukung program wakaf uang yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII sebagai upaya kita untuk mewujudkan dana abadi pendidikan dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan sehingga mereka bisa kita bersama-sama untuk kita cerdaskan sebagai anak bangsa. Demikian penjelasan dari saya, dan sebelum saya akhiri, mari kita download aplikasi UI IKES ini dan kita gunakan agar kita semua bisa lebih mudah lagi di dalam menjalankan aktivitas kita, baik di Fakultas Hukum maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berpartisipasi dalam mobilisasi wakaf uang digital IKP FH UII. Tidak hanya bagi yang masih aktif berkarya, tapi juga bagi yang sudah purna karya. Tidak hanya bagi kita saat ini, tetapi bagi generasi-generasi selanjutnya. Wakaf uang FH UII untuk kesejahteraan yang berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sih caranya kita berwakaf di platform pasifamal.id. Nah, untuk langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu kita harus ke Chrome atau browser, lalu kita ketik halamannya pasifamal.id. Nah, ini adalah tampilan dari website pasifamal.id ya, platform crowdfunding yang akan kita gunakan untuk berwakaf. Nah, ketika di scroll ke bawah, di sini disediakan fitur untuk mencari project berdasarkan kata kunci atau judul project. Di halaman awal juga disediakan beberapa project nasional. Tampilan awalnya. Sini saya coba pilih satu project yaitu dana abadi pengentasan kemiskinan nasional. Ini kita klik judulnya. Ketika diklik judulnya, ini muncul deskripsi dari project, lalu siapa yang memiliki project ini atau informasi nazirnya. Nah, di sini ada Yayasan Hasanah Jariah Indonesia. Setelah itu gimana sih cara wakafnya? Kita tinggal klik wakaf sekarang. Oke, di sini sudah muncul tampilan untuk input data saat kita mau berwakaf. Nah, di sini disediakan pilihan, ada pertama kali input data dan sudah pernah input data. Karena kita pertama kali berwakaf, jadi kita pilih yang pertama kali input data. Nah, di sini berwakaf untuk diri sendiri ini maksudnya kita berwakaf untuk diri sendiri. Dan kita juga bisa membantu berwakaf untuk orang lain atau saudara atau kerabat yang sudah meninggal.
sini kita tinggal masukkan saja nama kita. Contoh saya KTP, alamat. Nah, jangan lupa masukkan email dan nomor WhatsApp. Fungsinya apa sih email sama WhatsApp ini? Nah, untuk pengiriman sertifikat dan akta ikrar wakaf uangnya nanti kita akan kirimkan ke email atau WhatsApp. Nah, jadi jangan dikosongkan untuk email ataupun nomor WhatsApp-nya. Setelah itu provinsinya kita pilih, ini provinsi domisili. Kecamatannya juga jangan lupa dipilih. Nah, setelah selesai mengisi data, baru kita bisa melanjutkan proses berwakafnya. Kita ini masukkan jumlah wakafnya berdasarkan kelipatan. Nah, kalau wakafnya kolektif, ini minimal wakafnya 50.000. Nah, jadi ini kita tinggal kalikan aja lipatannya. Misal kita mau wakafnya 100.000 berarti kali 2. Kalau 200.000 berarti kali 4. Nah, di sini saya contohkan 50.000, jadi kali 1. Nah, di wakaf uang kolektif ini ada biaya administrasi wakaf sebesar 10.000. Nah, nanti total pembayaran atau total transfernya itu 60.000. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan kalau kita bisa berwakaf atau membantu wakaf saudara atau kerabat atau bahkan almarhum almarhumah bapak ibu atau saudara kita yang sudah meninggal. Gimana sih caranya? Nah, kalau di awal tadi centang berwakaf untuk diri sendiri ini tidak dihilangkan, berarti ini wakafnya untuk saya pribadi. Nah, kalau kita ingin membantu berwakaf untuk orang lain, ini centangnya tinggal dihilangkan saja. Nah, di sebelah kanan langsung muncul tulisan Anda dapat menambahkan satu nama wakif lain. Nah, di sini fungsinya bisa membantu berwakaf untuk kerabat atau saudara atau almarhum almarhumah yang sudah meninggal. Nah, ini tinggal klik tambah wakif saja. Di sini hanya bisa satu nama wakif saja. Nah, ini saya contohkan kalau keluarga saya. Misal ini yang masih hidup ya. Nah, ini misal yang masih hidup. Ini tinggal kita tambahkan nama dan nomor teleponnya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya, kalau kita ingin berwakaf bagi misal kakek atau nenek kita yang sudah meninggal atau orang tua kita yang sudah meninggal, ini kita tinggal masukkan nama dan nomor teleponnya saja. Nah, misal ini saya input nama almarhum kakek saya. Nah, ini jangan lupa dicentang wakaf bagi almarhum almarhumah, jangan lupa dicentang. Setelah itu nomor teleponnya jangan lupa ya. Nah, ini misalkan nih kalau almarhumah yang sudah meninggal nggak punya nomor telepon, nah itu bisa kita siasati dengan menginput nomor telepon yang lain. Nah, ini kita tinggal masukkan bin atau bintinya. Karena ini almarhum kakek saya klik bin. Nah, ketika nama ayah dari almarhum itu misalkan kita nggak tahu, itu bisa dikosongkan saja. Nah, ini pilih hubungan keluarga. Ini saya pilih keturunan. Nah, setelah itu untuk biaya administrasinya tetap 10.000. Nah, lalu ini pilih metode pembayaran. Tinggal pilih metode pembayaran. Itu cara kalau wakaf bagi almarhum atau almarhumah atau membantu wakaf bagi saudara kita. Ini saya centang lagi karena ini saya wakafnya untuk pribadi. Setelah itu tinggal pilih metode pembayaran.
Nah, di sini disediakan dua metode pembayaran, yaitu yang pertama FinPay dan yang kedua Kris. Nah, untuk FinPay ini bisa dibayarkan melalui ATM, M-Banking, Internet Banking. Nah, caranya itu nanti masuk ke menu pembayaran dan pilih metode pembayarannya untuk pembayaran Telkom atau IndiHome. Nah, jadi kita ini bermitra dengan FinPay. FinPay ini anak perusahaannya Telkom. Jadi untuk pembayarannya nanti pembayaran Telkom atau bisa pembayaran internet yaitu IndiHome. Nanti tinggal memasukkan kode bayarnya saja. Kode bayarnya itu nanti 021 sekian sekian sekian. Nah, misal nggak punya M-Banking nih atau jauh mau ke ATM, kita bisa ke Alfamart. Nah, di Alfamart kita bisa menyampaikan ke kasirnya kalau kita ingin membayar tagihan telepon atau IndiHome dengan memberikan kode bayar tadi 021 sekian-sekian ke kasir. Nah, kita menyampaikannya pembayaran telepon atau IndiHome. Jadi bukan pembayaran wakaf karena ini kan produknya milik Telkom. Jadi sang kasir, mbak atau mas kasirnya itu taunya pembayaran tagihan telepon atau IndiHome gitu. Nah, kalau yang Kris ini metode pembayarannya baru dan ini milik BI kembangkan sistem pembayaran Kris. Nah, Kris ini bisa dibayarkan melalui M-Banking yang memiliki fitur untuk scan barcode dan e-wallet. E-wallet itu seperti Shopee, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan lain sebagainya. Nah, jadi tinggal nanti kalau invoice-nya sudah keluar barcode, lalu tinggal scan aja di channel pembayaran yang sudah support untuk pembayaran Kris. Nah, itu mungkin cara untuk berwakaf, untuk wakaf kolektif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.